kita harus menjadi berkat. Tidak hanya diberkati. Ada banyak orang maunya hanya diberkati, tapi tidak mau memberkati. Ya, ini adalah hal-hal yang luar biasa yang menjadi perenungan kita. Ada banyak orang berkata, apa yang diberikan gereja terhadap saya? Ya, ini jangan salah dalam pengertian. Harusnya kita berpikir, apa yang bisa saya beri untuk gereja? Jangan dibalik, saudara. Apa yang Tuhan, apa yang gereja bisa beri buat saya? Kalau kita hitung-hitungan seperti ini bahaya namanya. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan di tempat ini, jangan juga berpikir begini bahwa apa yang saya beri gereja butuh uang terus. Bukan, saudara. Ya, Anda memberkati gereja ini bukan hanya melulu karena materi. Amin. Amin. Tapi dari setiap waktu yang saudara sisakan untuk berdoa untuk gereja ini, itu adalah hal yang paling luar biasa. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, mari masing-masing seluruh sidang jemaat Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Maka doakanlah. Kita pernah nggak berdoa untuk gereja ini? Tuhan berkati gereja, ya, biarlah gereja ini boleh bertumbuh, ya, biarlah gereja ini boleh menjadi berkat, ya. Bagaimana gereja ini bisa menjadi berkat kalau kita semua sidang jemaat tidak pernah doain gereja kita? Ya, bagaimana dia bisa memberkati saudara? Ya, bagaimana gereja ini bisa memberkati saudara kalau saudara juga tidak pernah berdoa untuk dia? Jadi ada banyak orang yang menuntut hal ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini coba kita rubah mindset kita, rubah cara arah pandang kita. Ketika hamba Tuhan atau pelayan-pelayan di tempat ini berbicara tentang berkat, saudara, kami tidak berbicara hanya melulu uang. Ya, kami tidak berkata, oh berikan uang saudara, kasih persembahan yang banyak, beri perpuluhan. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tapi salah juga kalau kami tidak memperingati saudara. Ya, kalau kami tidak sampaikan kepada saudara kebenaran itu juga bagaimana kita harus memberi. Kami sebagai hamba Tuhan juga salah. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, gereja kita, kalau mungkin saudara berpikir bahwa banyak ajaran-ajaran di luar sana yang perpuluhan dan segala macam itu tidak perlu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, coba kita bayangkan, ya, kalau kita nggak pernah beri persembahan, kalau kita nggak beri perpuluhan, bagaimana operasional gereja? Ya, bagaimana operasional gereja Tuhan? Bagaimana dia bisa bayar listrik? Ya, bukan berarti kami sebagai hamba-hamba Tuhan menuntut dan bagaimana, tidak. Tetapi saudara, bagaimana supaya gereja ini terus bertumbuh? Ya, bagaimana kita bisa melanjutkan? Bagaimana kita bisa melakukan penginjilan? Bagaimana kita bisa menolong menjadi penolong bagi jemaat? Ya, karena apa yang kita berikan kepada gereja, yang misalnya berupa materi, perpuluhan, persembahan, ucapan syukur saudara, itu berguna apa? Untuk menjadi pembendaraan gereja. Di suatu waktu, ya, ada jemaat yang mungkin dalam kesulitan, ya, kita bisa berbagi. Ya, ada satu gereja, ya, yang luar biasa, lihat. Setiap minggu, ya,
dia sudah siapkan tong di gentong di depan. Setiap sidang jemaat Tuhan bawa seliter setiap minggu. Ya, untuk apa? Untuk juga mereka nanti membagi kepada orang yang tidak mampu. Kalau suatu waktu ada jemaat yang tidak bisa makan, dia datang ke gereja, dapatkan beras. Ingat ya, suatu waktu misalnya nggak bisa makan, bukan berarti nggak kerja sekarang. Berarti udah parah benar kan, misalnya udah sulit benar, udah nggak bisa makan sehari itu, 2 hari udah nggak bisa makan. Dia datang ke gereja. Dan itu adalah sukacita jemaat untuk berbagi. Nah, oleh sebab itu saya bilang, ya dalam hati saya di GGP Kabar Baik, belum kita ngomong itu bubar. Kalau kita tekankan seperti itu, bubar, besok nggak mau ke gereja. Kenapa? Nggak ada beras liter. Kami mengerti, kami tidak jalankan. Artinya Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita punya problem, masing-masing kita punya solusi. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, mari semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan semuanya ini? Mari kita buka dulu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sudah dapat? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau... Sekali lagi. Saudara bilang sudah dapat, atau ada yang masih mencari? Sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Amin. Amin. Saudara mau jadi saksi? Amin. Amin. Saudara mau jadi saksi? Amin. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudaraku yang terkasih, untuk kita bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat, itu harus dimulai dari kita terima pengurapan Tuhan. Ya, dimulai dari terima pengurapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, mari kita boleh sama-sama senantiasa bersuka cita bersama-sama. Nah, saudara yang terkasih, kalau di dalam awal, di dalam doa kita 10 malam, saya sampaikan bahwa api pengurapan Roh Kudus itu penting. Saudaraku yang terkasih, karena apa? Karena Roh Kudus itu memberi kita kuasa. Yang kedua adalah karena Roh Kudus itu akan memurnikan kehidupan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini bahwa api pengurapan Roh Kudus itu penting untuk kita. Untuk kita boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Saudaraku yang terkasih, api Roh Kudus itu akan terus memberi kita roh yang menyala. Ini yang paling penting bagi kita. Kenapa? Akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang sudah mulai redup. Sudah mulai redup. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
dikatakan oleh Paulus di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia berkata begini, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana roh itu tetap menyala dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi karunia yang Tuhan berikan kepadamu, lakukan. Apa yang talenta sudah Tuhan berikan kepadamu, jalankan. Maka kita akan terus semangat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kemarin kami kesaksian, meskipun lelah, capek dan segala macam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tapi apakah kita punya alasan harusnya? Tetapi apakah kita harus istirahat dengan keadaan yang dimana kita harus punya tanggung jawab? Tidak. Bapak Ibu Saudara, kita tetap datang dan melayani Tuhan. Apalagi kemarin luar biasa, semua pelayan-pelayan Tuhan, sampai sejauh malam, menghias ini. Kalau saudara lihat ada indah-indah sedikit lah, ini karena semua kerjasama pelayan Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan dulu untuk pelayan-pelayan Tuhan. Sedikit sekali tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, api Roh Kudus itu akan menyala untuk terus menyala di dalam hidup kita. Ketika kita terima pengurapan itu, dia akan menyala, mengobarkan kita, sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita mampu mengembangkan talenta demi talenta kita. Tapi saya mau katakan saudaraku yang terkasih, api pengurapan Roh Kudus, api Roh Kudus itu perlu dipelihara agar tidak padam. Saya mau katakan bahwa banyak orang mengalami lawatan Tuhan. Ingat banyak orang mengalami lawatan Roh Kudus, mengalami lawatan Tuhan, menerima api pengurapan, menerima saudaraku yang terkasih karunia, menerima talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka, tetapi membiarkan apinya padam. Membiarkan apinya padam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada yang bawa lilin di sini? Ada. Satu aja. Sekalian kalau ada yang bawa korek. Kita coba lihat, ada yang bawa korek spesial, korek. Masa ketika ditanya korek nggak ada, nanti di luar ada korek. Ayo, bagaimana kita mau tiup lilin nggak ada korek? Masih maju enggak? Ada korek di mobil, boleh di mobil dulu, boleh ambil dulu. Daripada yang nggak ada kan?
Ya, butuh sesuatu yang dibutuhkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, sangat penting untuk kita punya api. Amin. Amin. Sangat penting untuk kita punya api. Ya, nah coba nanti kita boleh lihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, api itu harus tetap menyala. Silakan, Pak. Ya. Amin. Amin. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Haleluya. Ya. Oke. Kenapa? Arahnya. Saya lagi cari kipas. Justru begitu. Coba Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini kipasnya nggak bisa dilepas ya, bisa ya, sudah dipermanenkan, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, coba saya, ini nggak lihat nanti dulu. Tapi begini, coba lihat, coba arahkan kembali, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita jaga api, ya. Bapak Ibu Saudara, engkau punya api, ya. Tapi terkadang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, terpaan goncangan dunia ini sering membuat kita mati. Kita nggak punya api, ya. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimanapun misalnya api mau dikasih kepada saudara, ya, ini dimulai. Cara yang paling pertama, coba lihat, engkau ada di bawah goncangan yang luar biasa. Mati, saudara. Ini karena kipasnya muter-muter, saya juga bingung kenapa muter-muter. Ya, kita cari yang tidak muter. Oke? Nah, ini yang paling tepat. Biar lebih dekat, jelas. Saudaraku, ya, udah putar ini. Begini ya, Tuhan tuh mau kasih kita api. Api pengurapan kita mau terima. Tapi saudaraku yang terkasih, api ada, ini sumber api. Siapa sumber api? Siapa sumber api kita? Yesus. Roh Kudus, Yesus itu. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tapi bagaimana dia bisa memberikan? Melelahkan tidak? Ya, saudara nggak bisa terima, ya, sehingga hanya tubuh kita yang ada di dalam gereja. Terkadang tubuh kita, tapi kita nggak pernah terima. Ya, bagaimana kita bisa terima? Bapak Ibu Saudara, solusinya bagaimana? Kalau saya, ya, tadi dekat kan nggak bisa sama sekali, betul tidak? Ya, saya semakin jauh nih, tetap masih belum, tapi saya masih jauh, semakin jauh, terima tapi nggak lama, ya. Tapi coba saya semakin jauh, menyala nggak? Tetap menyala nggak? Dia masih ada goncangan nggak? Ada goncangan nggak dia? Ada, tapi dia bisa menyala? Bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini buat ulang tahun nanti. Saya mau bilang, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan,
Bagaimana kita pelihara api? Bagaimana api kita bisa menyala kalau kita tetap ada di dalam keadaan kita yang lama? Bagaimana apimu bisa menyala? Tidak. Karena begini Bapak Ibu Saudara, kita terima api, kita mau terima api, tapi kita punya pemikiran sendiri, gak akan pernah terima. Maka itu apa? Tinggalkan tempat itu, jauh dari situ. Ya bukan berarti pindah dari rumahmu, enggak ya, bukan. Tapi saudara, perbuatan kita yang lama itu harus kita tinggalkan supaya kita bisa terima api. Ya, ada orang berkata kepada saya, ada orang pekerja, maaf ya, pekerja malam, ya. Lalu kemudian dilayani oleh seorang pendeta, lalu dia bertobat, dia bertobat, dia memberi diri dibaptis dan berdoa. Oke, orang ini luar biasa. Tapi dia tetap kerja malam. Apinya ada nggak? Nggak ada, bohong. Bagaimana apinya ada? Dia harus keluar, dia harus tinggalkan pekerjaan malam ini. Pekerjaan malam maksudnya bukan orang bekerja malam security misalnya jaga malam, bukan. Kerja malam tahu ya, dalam konotasi negatifnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, gak akan pernah terlepas ketika dia masih ada di seputar itu, dia gak akan terima. Kita gak akan terima api pengurapan Tuhan. Kita gak terima api ini kalau hidup kita masih sakit hati, hidup kita masih dengan cara-cara yang lama, suka bohong. Ya, saudara percaya dosa kecil, dosa besar? Kalau bohong itu kan gak berdosa, dosanya kecil. Kalau dosa besar itu curi mobil, dosanya besar tuh. Curi kerbau, kambing, itu dosa besar tuh. Kalau yang bohong-bohong mah itu dosa kecil. Saudara tahu? Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, gak ada istilah dosa besar dosa. Semua sama-sama dosa. Tapi jangan salah. Ya, ada juga orang bilang, kalau memang sama-sama dosa, mendingan daripada curi uang 1.000, 1 M sekalian. Kan sama-sama dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini yang harus kita jaga api ini. Ya, oleh sebab itu kita harus tinggalkan cara hidup kita yang lama, pikiran kita yang lama. Ya, apa yang perlu kita tinggalkan? Saudara, tinggalkan rasa nyamanmu. Di sini nyaman gak? Nyaman, saudara. Nyaman, dingin, betul? Dingin, nyaman, gak keringat kita. Dingin, ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, lama-lama engkau tetap ada di situ, masuk angin. Oke? Hari ini mungkin kita rasa nyaman dengan keadaan kita, tapi lama-lama keadaanmu semakin hancur. Justru kenyamanan itu terkadang membuat kita jauh dari Tuhan, sehingga kita tidak pernah hasilkan buah, kita tidak pernah bisa bertumbuh. Ya, bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Bertumbuh aja enggak. Ya, bagaimana kita bisa memberkati? Berbuah aja enggak. Hanya orang yang berbuah itulah yang bisa memberkati. Ingat sekali lagi saudara yang terkasih, tidak konotasinya hanya uang, tidak hanya UUD, enggak. Ya, tapi hanya orang yang bertumbuh, berbuah, itu yang menjadi berkat. Ya mungkin untuk dia bertumbuh tadi dia perlu diberkati. Tapi kalau dia sudah berbuah, paham maksud saya? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ibaratnya pohon. Ya, ketika tuannya menanam, semuanya
Dia memberi berkat kepada apa? Kepada pohon itu. Dia pupuk, dia beri tenaganya, dia campur, dia segala macam. Supaya apa? Dia berbuah, dia bertumbuh. Nah setelah bertumbuh, lalu dia menghasilkan buah. Pohon ini kembali memberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui pohon itu Tuhan yang bisa memberkati orang lain. Dengan apa? Bagi-bagi buahnya. Seperti Ibu Ayin, bagi-bagi jantung pisang, bagi-bagi buah alpukat. Ya Bu ya, luar biasa. Itu memberkati. Ada juga orang lain, ibu-ibu yang lain memberkati, mungkin gak punya buah, gak punya pohon, ya, tapi sama-sama memberkati. Ini luar biasa. Nah oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, perlu kita menjaga. Pertama, bagaimana supaya kita menjaga api ini terus menyala? Jauh tinggalkan hidup yang lama. Amin. 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 Kedua, saudaraku yang terkasih, kalau engkau sudah ada, ya, dan meninggalkan apimu sudah ada, bagaimana kau menjaganya? Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, tidak usah kompromi dengan hal apapun. Ya, apa yang perlu kita tinggalkan? Rasa nyaman tadi. Rasa nyaman itu beda-beda tipis dengan malas. Betul? Betul? Gue mau udah nyaman di sini, bilang aja malas. Ya, orang malas. Aku mah gak mau ribet-ribet, ya bilang aja malas. Ya, dipikir jadi orang percaya itu anteng, saudara. Ya, jadi orang percaya itu berjuang. Kita harus berjuang ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan ini kita terima api pengurapan. Ya, kita harus bertumbuh. Bagaimana kamu terima, saudara? Jauh dari kehidupan yang lama kita. Jauh tinggalkan kenyamanan kita. Ya, karena firman Tuhan berkata, jadilah saksi. Orang yang jadi saksi tidak ada dalam kenyamanan. Nggak hidup nyaman itu orang. Ya, kenapa? Karena dia harus menjadi saksi. Itulah sebabnya saya mengingatkan kepada saudara kemarin, saya sampaikan bahwa coba lihat, ada nggak 12 murid Tuhan Yesus itu yang hidupnya kaya raya dan mewah, dan matinya enak? Enggak. Kemarin aja Paus mati berapa hari itu nggak dikubur-kubur sampai diarak bagaimana segala macam, luar biasa. Coba bayangkan ke-12 rasul, ada nggak dibuat seperti itu? Kita kembali, saudaraku yang terkasih, kita aja meninggal, orang tua kita meninggal gitu ya. Saudara yang terkasih, bisa nunggu lama, nunggu saudara, ya, kita buat segala macam acara dan sebagainya. Meninggalnya pun nyaman, ya, nggak ada dalam siksaan, kecuali mungkin kalau sakit. Saudara yang terkasih, ke-12 murid Yesus, pengikut Yesus pada awalnya, saudara, nggak ada yang benar dalam hati. Ya, ada yang mati terbalik, ada yang mati. Thomas itu yang luar biasa, ditarik pakai kuda, lepas. Ya, kaki tangan diikat, ya, diikat begini. Lalu kemudian sekali hentakan kudanya lari. Ya, saudara yang terkasih. Ya, jadi jangan kita jadi orang percaya kalau kita takut Tuhan. Amin. Amin. Karena jadi orang percaya itu berat sebenarnya. Tapi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, gereja kita, ya, 23 tahun. Ya, oleh sebab itu mari kita terus bertumbuh, ya, sampai kita menghasilkan buah dan menjadi berkat. Jadilah berkat bagi orang.
Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau kita terima api itu. Tapi kalau engkau tidak tinggalkan hidup yang lama, jangan berharap api itu akan menyala. Jangan berharap bahwa api itu akan hidup. Jangankan dia menyala, hidup aja enggak. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya saya katakan tadi ada banyak orang mengalami lawatan roh, tapi membiarkannya apinya padam. Karena apa? Kita sering kompromi dengan dunia. Kalau kita kompromi dengan dunia, saudara, katanya kalau kita ini nggak kompromi, nanti kita nggak ada teman. Ya, merasa sendiri. Ya, lalu hidup dalam keduniawian atau kemalasan rohani. Ya, ingat sekali lagi saudaraku yang terkasih, ya, antara dalam kenyamanan dengan kemalasan itu sama-sama ya beda-beda tipis. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini mari kita mau sama-sama tundukkan kepala.